صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين. والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ibu-ibu dan akhwatillah yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu ma tadfa'u sadaqatu an sahibiha. Ini bab menjelaskan tentang apa saja keajaiban sedekah, sehingga apa saja yang menjadikan orang bersedekah itu terlindungi dari hal-hal yang tidak disukai. Qala al-faqih Abu Laisi As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Hibban al-Bukhari, haddatsana Abu Ja'far al-Munadi al-Baghdadi, haddatsana Ibrahim ibn Muhammad an Ash'atha al-Harani an Abil Faraj al-Uzdi anna Isa ibn Maryam alaihi wassalam marra bi qaryatin wa fi tilka al-qaryati qassarun faqala ahlul qaryati ya Isa inna hadha al-qassara yamzaqu alaina siyabana wa yahbisaha fad'ullahu an la yaruddahu burzumatahu. Wa qala Isa alaihi salam Allahumma la taruddahu burzumatahu. Qala fadhahaba al-qassaru liyaghsila thiyabah wa ma'ahu salasatu arghifatin faja'ahu 'abidun kana yata'abbadu fi tilkal jibali wa sallama 'ala al-qassari wa qala hal 'indaka khubzun tut'imuni aw tu'ini hatta anzura ilayhi wa ashumma rihahu fa inni lam akul al-khubza mundu kada wa kada fa at'amahu raghifan fa qala ya qassaru ghafarallahu laka dhanbaka wa tahhara qalbaka فأعطاه الثانية فقال يا قصار غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فأطعمه الثالثة
هذا القصار قد رجع فقال ادعوه فلما أتاه قال يا قصار أخبرني بما عملت اليوم فقال أتاني سيار من سيار تلك الجبال فاستطعمني فأطعمته 3 أرغفة فبكل رغيف أطعمته دعاني بدعوات فقال عيسى عليه السلام هات رزمتك حتى أنظر إليها فأعطاه ففتحها وإذا فيها حية سوداء مرجمة بلجام من حديد فقال عيسى عليه السلام يا أسود قال لبيك يا نبي الله قال ألست قد بعثت إلى هذا قال نعم ولكن جاءه السيار من تلك الجبال فاستطعمته بكل رغيف أطعمته وبكل رغيف أطعمه دعا له بدعوته وملك قائم يقول آمين فبعث الله تعالى إلي ملكا من الملائكة فألجمني بلجام من حديد فقال عيسى عليه السلام يا قصار استكمل العمل فقد غفر لك ببركة صدقتك عليه. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keajaiban sedekah terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi diceritakan Nabi Isa alaihi salam itu pernah melewati sebuah perkampungan. Rupanya di kampung itu ada seorang tukang potong kain. Penduduk kampung tersebut mengeluh kepada Nabi Isa tentang perilaku tukang potong kain tak baik, bahapal. Ujar orang kampung, wahai Nabi Isa, tukang jahit potong kain itu bukan memperbaiki baju kami, malah membuat baju kami tercabik-cabik. Limbah itu kalau diunjuknya bukan kawan kami. Doakan wahai Nabi Isa, mudah-mudahan tas wadahnya membawa alat potong kain tersebut mudah-mudahan hilang. Doakan Nabi Isa. Maka atas permintaan orang sekampungan, Nabi Isa pun berdoa. Ujar Nabi Isa, Allahumma la taruddahu burzumatan. Ya Allah, jangan engkau kembalikan lagi kepadanya wadah alat-alat jasadnya memotong kain tersebut, supaya ini ampun begawi itu. Maka sebagaimana biasa, tukang potong itu turun dari rumah. Di tempat yang lain, tukang potong yang dikesahkan oleh orang kampung tersebut sebagaimana biasa turun dari rumah. Begawi sebagaimana biasa pulang ke pasar. Besangu 3 biji roti. Maksud 3 yang berbeda apa? Ada 3. Maka macam-macam lah. Mulai yang panjang, yang sedang, yang bulat. Bisa benar nih. Lalu pada saat di dalam timnya begawi didatangi oleh salah seorang ahli ibadah yang biasa beribadah di gunung. Kalau bahasa orang Nusantara, bertapa di gunung. Ahli ibadah tersebut
menghampiri atau menyinggahi si tukang potong kain tersebut, lalu berucap, Assalamualaikum, waalaikumsalam, adakah pian berisi roti? Nang ulun kawaju empat makan, atau setidaknya tampayakan lawan ulun mencium baunya barang. Tapi mau roti ini berplastik, dia tidak ada ciuman. Sudahnya pulang sarismaan nang mencium. Ujar ahli ibadah tersebut, ulun sejak beberapa hari ini belum makan roti. Sudah beberapa hari ini belum kada makan roti. Rupanya si tukang potong kain tersebut maras. Lalu dari 3 buah roti tersebut yang sanggupnya tolak pegawai, diberikannya 1 kepada ahli ibadah tersebut, sebutin dibarinya. Maka ahli ibadah itu kemudian berdoa, Ghafarallahu laka dzambaka, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Wa tahhara qalbaka, dan mudah-mudahan Allah berasihi hati dia. Maka doanya beda hati dia, itu kan biasanya nanti itu. Mungkin diberi uang maka ampun ramai, itu biasanya. Ini rumahnya sungguh nolong, baru apa? Tapi udah diberi mudah-mudahan dia pada jadian, lembutnya luar biasa. Jadi doa ahli ibadah tersebut, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa pian, mudah-mudahan Allah sucikan, bersihkan hati pian. Wah, untungnya pian inilah rumah banal macam-macamnya sudah kabul hajatnya pian. Rupanya merasa didoakan oleh ahli ibadah tersebut, menjulung pulang roti yang kedua. Wa usaniyah. Ayuna udah tambahi sebutin lagi. Wa qala, makinnya ahli ibadah ini berkhidmat berdoa. Apa doanya? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa pian yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau tadi kan mudah-mudahan Allah ampuni dosa pian aja. Mudah-mudahan Allah berasihi hati pian. Ibadah yang kedua berkhidmatnya, berantak duduk baca doa selamat di bawah rumah. Mana ada? Oh, ingat mana Bapak Bahari di sebelah rumah Haji Ilah. Haji Jamilah malah Haji Jamilah juga yang berjualan. Datang orang kita sedekah panjang bacaannya menggaul mama. Cuma baca doa aja. Jadi jalur kurang lebih jalur ulun mana, cuma bedanya ulun diambil kurang ke rumah, si bin datang ke rumah, itu je beda sama Pak Angkatan juga. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa pian yang telah lalu dan dosa-dosa pian yang akan datang. Merasa ibu didoakan ujung seberataan sekali roti yang ketiga di sama begawi, maka diunjuknya lah roti yang ketiga. Makin doanya tuh anduk apa doanya? Banallahu laka qasran fil jannati, mudah-mudahan Allah bangunkan pian istana di dalam surga. Bermodal sebutin rotinya, doanya istana di dalam surga. Bahan dia tulak haji, bermodal 500 rupiah aja, doanya dia. Untuk guru ada cukup 500 rupiah kita doa sendiri. Di pulau ada yang murah mendoakan, kenapa? Ikhlas lagi yang mendoakan. Waraja al-qassaru minal asyidi, sore harinya tuntung begawi, si tukang potong baju ini kulit saliman, dalam keadaan selamat. Ayo, Nabi Isa mendoakan karena kabur, Nabi mendoakan ya.
Harapnya sedekah ya. Orang kampung datang rame-rame kepada Nabi Isa, pas terhujung lewat, doakanlah, mudah-mudahan ia celaka, mudah-mudahan ini kami ini keluarga sudah, kami resah pada sudah. Maka kata Nabi Isa mengabulkan hajat orang kampung tadi. Doa Nabi, Allah dapat sedekah. Sekalinya pulih di sore hari dalam keadaan selamat. Orang kampung ini makam hadang-hadang, apa yang akan menimpa si tukang potong kain ini. Melihat kulit utuh, tidak ada kurang sedikit jua pun kain. Bujur-bujuran Nabi Isa didoakan. Maka mereka pun mendatangi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ujar mereka, ya Isa, hadzal qasr qad raja'at. Wahai Nabi Isa, kenapa maka tidak terjadi apa-apa? Turun boleh ke rumah selamat. Faqala ud'uhu. Apa kata Nabi Isa? Suruhnya ke sini. Kita takuni apa amalannya sampai ada mempan doa seorang nabi. Falamma atahu, maka manakala tukang potong kain tersebut menghadap kepada Nabi Isa, ujar Nabi Isa, ya qasaru akhbirni bima amiltal yawm. Wahai tukang potong kain, apa gerang nang pian amalkan hari ini sampai doa seorang nabi nya ada kabul. Lalu ujar tukang potong kain tadi, atani sayyarun min sayyaratil jibal. Ulun hari ini kadang kayak biasa Pak. Hari ini ulun disinggahi oleh salah seorang yang biasanya beribadah di gunung. Lalu inya minta makan. Fa'at amtuhu salasa ardifatin. Ulun bari ada tamu-tamu 3 ulun bari. Ini kabul hajat nanti 3. Mantap. Roti di sini. Minta doa biar Tuhan makan roti di sini. Dan wahai Nabi Isa, dari setiap roti yang ulun bariakan lawannya berdoanya 3 kali berdoa. Lalu ujar Nabi Isa alaihissalam, mana menyawa wadah anaknya begawi. Nabi sudah pertama orang ini selamat dari musibah. Doa yang berikutnya hilang namanya wadah alat nyemotong. Mana pun nyawa sekalinya ada. Fafatahaha, lalu dibukalah. Ya ujar kita mungkin ya sejenis bakul lah. Dibuka bakulnya, ternyata ada ular tadung. Tapi anehnya ular tadung untungnya terkunci lawan besi. Lalu ujar Nabi Isa berpandang lawan ular tadung tersebut, ya aswad, wahai ular hitam. Labbaik ya Nabi Allah. Pun wahai Nabi Allah. Lalu ujar Nabi Isa, bukankah engkau Allah tugaskan untuk menggigit si tukang potong kain ini? Betul wahai Nabi Isa, ujar ular tersebut. Walakin, tapi belum sampai ulun menggigit, datang seorang ahli ibadah dari gunung tersebut. Lalu dia meminta makan lawan nang tukang potong kain ini. Nabi Isa di depannya lawan ular. Fabi kulli latifin at'amahu da'alahu bidakwati. Lalu ulun mendengar setiap kali ia mengunjuk sepotong roti nang ahli ibadah mendoakan. Sementara ada seorang malaikat nang mengaminkannya, amin, amin, amin. Sehingga Allah utus kepada aku seorang malaikat, lalu memasangkan belenggu di muntung ulun ini. Makanya ulun kata kau membantu.
Wa qala Isa alaihi salam, maka Nabi Isa pun berkata kepada tukang potong kain tersebut, ya qassaru istaqni fil amala, wahai tukang potong kain ayuha, istaqni fil amala, harus haknya begawi. Faqad ghufira laka, sungguh kesalahanmu, dosamu yang memotong baju orang itu salah, karena dibolehkan mengaku pula padahal nyoba antar ke sini, padahal lari dari tanggung jawab sebenarnya. Maka ujar Nabi Isa, sungguh Allah telah ampuni dosa-dosamu dengan berkat sedekah yang engkau berikan kepada orang yang biasa beribadah di gunung tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu diantaranya keajaiban sedekah. Nabi Isa seorang nabi, mengabulkan keinginan orang kampung, orang banyak yang udah merasa resah, lalu sedih doakan, ternyata ada mempan yang didoakan orangnya bersedekah hari itu. Makanya kan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, dan ini sudah kita lewat kemarin hadisnya, setiap pagi Allah kirimkan 2 orang malaikat. 2 orang malaikat itu berdoa. Nang saikum berdoa, ya Allah, siapapun yang hari ini bersedekah, siapapun hari ini yang pemurah, gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Sementara yang satunya, siapapun yang hari ini tidak bersedekah, pelit, binasakan ya Allah. Setiap hari itu beisukan malaikat mendoakan. Cuman masalahnya Allah kadang-kadang melihat-lihatkan lawan kita, ditutup hijab itu dinding atau tabir. Itulah karena Allah ingin melihat seberapa tebal keimanan kita, supaya ada nilai ujiannya. Tapi jangan juga kemudian kita menentukan bentuk balasan dari Allah. Sudah juga bersedekah tiap hari, sudah juga lalu merasa belum ada balasan dari Allah. Bu, ketika kita bersedekah, ringan hati bersedekah itu nikmat sudah pernah Allah beri ke kita. Sekiranya telah imbah kita bersedekah, kadang terjadi apa-apa, apakah kita tidak mendapatkan balasan baik dari Allah? Sebenarnya perbuatan kita bersedekah itu sudah nikmat dari Allah. Karena orang beriman itu kebahagiaan yang sebenarnya saat bisa melaksanakan apa yang Allah suruh, itu bahagia. Sama dengan kayak pian belajar bahasa, lalu dihidangkan kepada orang lain, apalagi orang itu istimewa. Lalu biar ngitinya makan, saking kenyamanan dia makan. Dari bahasa melihat dia makan, jadi rasanya masanangnya hati. Apalagi dibayarnya, senang hati. Pointan tentang itu, menyuapi anak makan. Ketika mau disuapi, lahap makan, itu rasanya senang hati. Malah rasanya sedih kalau kada mau disuapi, kada mau, sedih. Nah, ketika Allah ringankan hati kita bersedekah, itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika Allah kada meringankan, berat hati kita ini bersedekah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut membaca riwayat berikutnya. Tadi cerita Nabi Isa
dan berluncur lewat di sebuah perkampungan. Kita simpulkan ceritanya. Rupanya di kampung itu ada tukang potong kain sambrono begawi. Banyak orang yang kada terkulit bajunya karena rusak. Mbah ditagi berpada pemilahnya muncul ke sini. Padahal lari dari tanggung jawab. Ada singgung berdua, maka itu sampai orang resah sekampungan. Terluncur Nabi Isa lewat, beradu-adu lawan Nabi Isa. Kami sudah kada sanggup lagi besi tukang potong kain dan kayak itu. Doakannya sudah supaya ampih begawi yang itu lah. Tahunya kada bisa, tapi aku orang diterima terus. Doakan. Nabi Isa pun mendoakan. Rupanya sebagaimana biasa tukang begawi besangu 3 potong roti. Rahat begawi ada ahli ibadah yang biasa beribadah di gunung singgah minta sedekah. Ulun udah lawas kada makan roti, ada kapian diisi. Mun biar kada mau membari jual mencium baunya barang. Ternyata diberinya sepotong, didoakannya mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia, mudah-mudahan Allah bersihkan hati dia. Merasa didoakan menambahi pulang sepotong, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia yang lalu dan akan datang. Bari pulang, mudah-mudahan Allah bangunkan dia rumah di surga. Hanya beliau kabul hajat sudah asik begawi sampai sore pulih. Tidak terjadi apapun, tidak terjadi hal-hal yang buruk. Orang kampung kadang-kadang doa Nabi ini pasti kabul. Ada mungkin karena kabul doa Nabi. Sekalinya diitihi, dihadangi orangnya sampai sore pulih keluar sehat walafiat. Datanglah orang kampung baru adu kepada Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa orang politik? Sigar wigas orangnya, Nabi aneh juga kan, suruhnya ke sini, lalu ditakuni. Apa geram lagi kamu gawi hari ini? Sampai-sampai doa ada mempan. Doa seorang Nabi, Isa kalinya bersedekah. Kalinya bersedekah. Melihat bakul ikan dibuka, bujur ternyata memang ada ular. Tapi ternyata ular ini berkesat pas hendak menunggu kesempatan untuk mematuk, ini membuka tas pegawai adalah rupanya datang orang minta sedekah, diberinya 3 potong roti. Setiap potong roti didoakan oleh yang menerima sedekah tadi, dan malaikat mengaminakan. Nah, gara-gara itu Allah putus lagi malaikat memasang penutup muntung dari besi, dibelenggu ulun di dalam sini. Ulun pernah begitu dia lagi masih santri pondok di Rapala itu bulan puasa. Biasanya kan bulan puasa habis tarawih tadarusan di musola, 4 tadarusan. Tuntung tadarusan sekitar jam 11 atau setengah 12 guri di loteng rumah mama di laut. Jadi pada saat masuk ke kelambu ranjang besi, kelambu ada sadar dulu, lampu kan remang-remang. Jadi pas bangun itu, pas bapak melihat model penyala di tilam tuh, binatang apa tuh kalau ada penyala, limanya. Nah, limanya semalaman tuh. Jangan diikutnya tuh biar tarabahi turun hanya kesat loh mama. Buka namanya. Jangannya tuh Allah kada melindungi dia. Disangatnya sudah. Maka ganal kayak tasbih. Aku bernyala kayak itu. Waktu lu masih santri. Itulah bisa juga kita kadang-kadang mencabuk ke dalam tas padahal ada binatang berbisa, tapi Allah melindungi. Kenapa Pak ini kada mematuh? Nah, itu juga cerita
Nang tukang potong kain karena malaikat Allah utus melindungi. Ada air di dalam bakulnya tadi, ular tatuk tapi kada mematuk. Muntungnya dikunci, dibelenggu oleh malaikat berkat sedekah. Bahkan sudah dihindarkan dari musibah, dosa-dosa diampuni. Dosa-dosa diampuni. Sampai-sampai Nabi Isa berkata, ayo aja Nabi Isa, lanjutkan gawian kita. Dosa-dosa itu sudah Allah ampuni dengan berkat 3 potong roti. 3 potong roti. Haddatsana Muhammad ibn al-Fadl, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash, an Salim ibni Abil Ja'ad, qala kharajat imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, bada'a zibun fakhtarasa minha as-sabiyyu, fa kharajat fi asarihi wa kana ma'aha raghifun fa arada lahu sa'ilun fa at'amathu fa ja'a dhibu bi sabiyiha hatta raddaha 'alayha fa hatafa hatifun hadhihi luqmatun bi luqmatin, hadhihi luqmatun bi luqmatin. Ini ada cerita lain lagi. Jadi dari Salim bin Abul Ja'ad, dia bercerita ada seorang perempuan keluar bersama anak kecilnya. Jadi keluar bepergian bersama anak kecil. Jadi kita bersama bayinya. Rupanya lengah, keasikan bu oleh HP lah kalau anak. Kalau ini oleh HP lah. Kalau dulu bisa aja karena karena satu hal, lalu ada kegalangan anak diculik. Faja'at dibun fakhtarasa minha as-sabiyya. Lalu rupanya nang umat ini lengah lawan anaknya, datang serigala. Maka ikhtarasa minha as-sabiyya, serigala pun memangsa. Dijakai waktu ditanggung kucing lah. Dibawanya buka oleh serigala tersebut anak perempuan tersebut. Kemudian anak tadilah bakharajat fi asarihi, lalu mengejar, membuntuti kemana serigala itu buka. Kebetulan si ibu ini membawa sepotong roti, lagi-lagi roti lah. Rumahnya ini pokoknya ada roti di hadapan udut ini, apa kesannya? Fa'arada laha sa'ilun. Pada saat kita mungkin membayangkan panik, marah, cemas, menangis, sudah juga mamai, menyasar serigala tadi. Itu bayangkan nyempir, jangankan anak ditanggungnya, iwak sepotongnya tanggung kucing menyasar lawan kekulaknya, menawak bayiman. Apalagi anak ditanggung serigala, dibawa buka. Kita bisa ngebayangin lah, pasti mamai, cemas, marah, menyasar. Kebetulan waktu keluar rumah tadi membawa sepotong roti. Lagi rahat menyasar, sampai aja pengemis meminta. Makanya harus berhati sabar dia menghadapi orang minta-minta, ujiannya berat. Mulai ta'ala tentang siapa pula sekalinya mabil jatah sekali. Harus sabar. Lagi panik mencari kemana jejak serigala tadi membawa buka. Sudah hilang jejaknya. Tiba-tiba ada seorang yang meminta-minta. Ada beruncil, apa yang cari? Orang mencari anak malah dihadangnya. Ulun ini lapar, dah kaki yang bisa kalau ulun makan cil.
Lalu fa'at amatu, ada berpikir panjang, maka di ujungnya roti tersebut, roti tersebut ada lawas. Serigala itu membuli kakak anaknya tadi. Anehnya, tanpa ada luka sedikit jua pun. Rupanya diseret di bajunya, di bawahnya muka. Ulun ingat kucing ulun dan kucing. Ini baca mendapat kucing nih, kucing di musim kawin kucing. Kucing begitu gaduhan kami di rumah. Jadi tadi ingat ulun siapa semalam itu, Abi di haji aku, memarkir kendaraan di situ. Rupanya iwak tuh bergantungan di kendaraan. Ulun turun dari rumah, kucing hadap ke sini membawa di kaminya, di montongnya. Julun melapasnya macam. Kucing itu seorangnya masih. Ada boleh jorok. Tak dia melapas buka. Lu nabi di waktu talang karing sekalinya. Ulun nabi boleh kakaknya. Ini keningat membawa naik aja. Jadi rupanya serigala itu membuli kakak. Nang kekanakan yang diseretnya tadi, di ujungnya lawan umatnya, Allah berkehendak. Nah, setelah serigala itu menyerahkan kembali anak seorang perempuan tersebut, serigala pun kembali meninggalkan berjauhnya. Fahadafahatihum, lalu terdengar suara dari orang yang tidak terlihat. Jika sinetron tuh ketawa dulu. Terus sinetron itu sinetron. Suaranya ada, orangnya kan ada. Fahadafahatihum. Apa ujar yang bersuara? Hadihi luqmatun bi luqmatin. Ini sesuap gantian sesuap. Itulah sesuap gantian sesuap. Artinya pada saat nyawa memberi makan orang minta-minta tadi, maka diberikan. Nah, apa yang jangan dimakan serigala diberikan. Ini balasan sesuap karena sesuap. Jangan kalau bersedekah habis anak dimakan serigala. Lantaran bersedekah persis seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang boleh anak diganti dengan domba. Ini diantara keajaiban sedekah. Wa bihadzal isnadi 'anil A'mash an Abi Sufyan an Mu'tad ibn Sami qala ta'abbada raqibun min bani Israil fi sawmi'atin sittina sanatan fanadhara yawman ila ba'di as-sahara fa'ajabathu al-ardu faqala law nazaltu ila al-ardi fama shaytu fiha wa nadartu ilaiha wa anzilu ma'ahu ragifan wa adadat lahu imra'atun fakashafat lahu faqtatana biha falam yamliku nafsahu an waqa'aha fa'adrakaha al-mautu ala dhalika al-hali waja'ahu as-sa'ilu fa'aqtahu ar-rawifa faji'a bi'amali sittina sanatan fawudi'a fi kaffatil mizan waji'a bi khati'atihi wawudi'a fi kaffatil ukhra farajahat khati'atuhu bi'amali sittina sanatan hatta ji'a bil raghifi fawudi'a ma'amalihi farajaha bi khati'atihi wa qila inna sadaqata tadfa'u sab'ina baban minasyar. Jadi ceritanya yang berikutnya ini juga tentang keajaiban sedekah.
diceritakan ada seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah dari Bani Israel. Beribadah di tempat ibadahnya itu selama 60 tahun kada sih keluaran. Bakhalwat 60 tahun namanya. Rupanya suatu hari menjamuk Saumi'ah itu semacam gubuk, tapi anakannya itu terpencil dan khusus untuk beribadah. Jadi di zaman Nabi Musa, Bani Israel itu kalau beribadah kadang kayak kita yang mencari tempat terpencil yang kada ada orang sama sekali, bolah kegubukan di situ aja beribadah. Rupanya ada salah seorang Bani Israel di dalam Saumi'ah tempat ibadahnya telah 60 tahun lamanya beribadah. Ada tahu di dunia, kalau bahasa orang di hutan tuh ada tahu di gula kopi. Ada tahu di gula kopi itu kan? Artinya ada tahu dengan dunia luar. Suatu hari ia memandang ke hamparan padang pasir yang luas. Lalu terlintas dalam pikirannya, jakanya sekali pun aku berjalan, lalu aku berlihat. Kemudian akhirnya ahli ibadah pun melakukan rencana tersebut, berjalan naik. Kemudian terpikir hati ini hendak merasa berjalan, basamu lagi-lagi roti buang kisahnya ini. Ma'ahu radifan. Rupanya di tengah jalan tanpa sengaja bertemu dengan seorang cewek perempuan. Digoda oleh perempuan, iman lemah. Terjadi apa yang terjadi? Aku suruh kisah. Skip, sensor. Rupanya fa'adrakahul mautu ala dzalik. Pada saat itu ternyata detik-detik inya umur habis. Tapi pada saat hendak meninggal dunia, sampai pulang mendapat orang pengemis meminta-minta, diberikannya lah sepotong roti tersebut. Cerita selesai, meninggal dunia. Lalu amal ibadahnya selama 60 tahun diandak di timbangan sebelah kanan, sebelah kiri. 60 tahun tadi diandak di sebelah kanan. Kemudian dosa nang tegawi tadi diandak sebelah kiri. Kalah 60 tahun oleh nang dosa nang menjelang meninggal tadi, nang kita skip tadi, kalah. Tertinggal lagi sebutin kebaikannya, bersedekah sepotong roti tadi. Maka diambil nilai sedekah sepotong roti, diangkat sebelah kanan, langsung kayak dihampas, pop gitu. Tebaran sedekah ini. Sehingga ada sebuah riwayat, sesungguhnya sedekah tersebut dapat menolak 70 pintu dari keburukan. Sedekah. Makanya kepada ibu-ibu Rasulullah belum sampaikan kan sebelumnya, mungkada sholat Idul Fitri, Idul Adha, habis menyampaikan khutbah di hadapan jamaah laki-laki, Nabi turun dari mimbar, Nabi mendekati jamaah ibu-ibu. Jangan harap ada mikrofon. Pada posisi berhujah-hujah, mau ada di paraki. Apa aja Nabi? Tasaddaqna ayyatuhan nisa. Beginian, rajin-rajinlah bersedekah. Itu hebatnya sedekah. Fa inni uridukunna aktsara ahlin nar. Karena aku diperlihatkan Allah di neraka itu terbanyak lebihnya.
Nabi menyuruh sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Apalagi sedekahnya berbentuk sedekah jariyah. Nah, pian-pian kita terumpat harta pian di bangunan ini. Ada merasa apa kita mengalir terus pahalanya masuk ke rekening, ngalir terus selama bangunan ini masih ada pun ngalir terus. Amun kita sembahyang, belum kita meninggal, garing dia hampir sembahyang, hampir juga pahalanya. Amun kita berzikir, terguling, terlepas tasbih di tangan, habis juga. Tapi dengan sedekah jariyah, itu ujar Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Kalau manusia meninggal dunia, semua gawian yang menghasilkan pahala 4 terputus pahalanya, kecuali 3. Walaupun apinya menggawi perbuatan tersebut lantaran sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Di antaranya sedekahun jariyah. Walaupun sebilah paku atau sebiji bata, sudah 3 kisah kalau lah, persis 3 butir roti. Jadi sebutin kisah, sebutin roti. Sadarnya sudah ya Bapak? Iya. Berarti 3 butir kisah tadi, kisah mulai zaman Nabi Isa. Nah kemudian yang kedua tadi, kisah perempuan anaknya ditanggung di mangsa serigala. Yang ketiga, kisah ahli pada 60 tahun menggawi dosa, tapi sampai bersedekah. Pokoknya sedekah itu yang melawan makan. Langsung jadi ibarat ini dua itu ada nang bahari lagi turunnya, ada nang itu pok ya langsung gitu sepotong roti jadinya. Tapi mesti ikhlas. Cuman sedekah ini 2 hal yang harus kita hindari. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian hanguskan, binasakan nilai sedekah kalian itu dengan 2 perbuatan. Yang pertama al-man dan yang kedua al-adha. Apa gerang man itu merasa nyawa itu turutang budi lawan enggak tuban. Wal azza, ulun berikan contoh. Bersedekah iya, tapi jika kada undang, jika kada undang, kada jadi apa-apa nyawa itu. Padahal sudah 10 tahun kita bersedekah, terpelihara, tersimpan nilainya 10 tahun. Tahun yang ke-11 berdapat hati salib. Nyawa kada ingatkan bahari undang nyawa apa? Oh ya Allah. Terbulilit, tercecer nilai sedekahnya itu. Nah untungnya kita mengaji. Yang kedua al-azza itu menyakiti perasaan. Nyawa diminta-minta jaga biar pengalaman karena muncul aja, tapi suara jadi Allah qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun kada memberi dengan memberi tapi kasar, jauh lebih baik ucapan santun walaupun kada memberi. Ini memberi tapi mambat. Nyawa ni dalam nyawa ni kita kan udah nengar kada purun benarai nyawa. Mun kada purun jangan dimamai.
Ibu pada kada purun tapi orang dimamai itu maknanya purun. Ini kita kadang-kadang nak itu bilangnya sudah sadik atau apa, yang kita lakukan tuh ada masuk akal. Membawa anak ke pengantinan, melihat mainan paman, maka paman bikin makin anak kurang menangis, bagi dimainkannya tuh tiba-tiba itu paman tuh gitu. Paman gitu dia orang mencari ada tulisan. Lalu kita ini supaya anak tuh berdiam, kadang-kadang ada masuk akal kita kibit, bebi, padahal kibit itu menjaring bagaimana? Menjaring, sakit, berdiam, ya. Kadang masuk akal, loh. Menyuruh berdiam tapi disertai volumenya ditinggi. Nah, waktu asar sudah sampai. Jadi dua hal kita jaga. Makanya kalau kita bersedekah atau memberi luar kurang, itu kayak kita membuang kotoran di jamban. Pernah nggak biar mengganang kemananya larutnya? Dan ditakoni orang kayak diangkat lain gitu. Namun suatu juga kan, maka itu mestinya kita bersedekah. Jangan diganang lagi, apalagi umpama terdapat isuk makanan udah tadi semalam, oh ya pulang, jangan diganang lagi, udah tersimpan di sisi Allah, Nah, kalau puasa sudah sampai, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata ucapan ulun yang kurang berkenan, mohon ampun dan minta diikhlaskan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la an babika maqruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.